Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Diari Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran informatika kelas 9 semester 1 dengan kompetensi dasar memahami bahwa setiap aplikasi menyimpan data sesuai representasinya. Sejarah perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Charles Babbage menciptakan komputer elektronik pertengahan tahun 1800. Selanjutnya, Alan Turing mengenalkan perangkat lunak tahun 1935 dan membuat mesin Turing. Kata software dikenalkan oleh John Tukey tahun 1985. Untuk perkembangan perangkat lunak sendiri, ada era pemula. Perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Berikutnya adalah era stabil, digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak terpakai oleh kalangan peneliti dan akademisi saja. Jadi aplikasi ini hanya untuk peneliti dan akademi, namun juga oleh industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Berikutnya, era mikro. Software yang telah terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi. Yang D, era modern. Perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar. Fungsi perangkat lunak diantaranya adalah memproses data perintah agar pengguna dapat mengoperasikan komputer dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Berikutnya, sarana interaksi pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, penerjemah suatu perintah perangkat lunak lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak sistem komputer terdiri dari perangkat lunak sistem operasi, mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, iOS, Apple, Google Android, OS Windows Phone, dan seterusnya. Berikutnya adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel. Perangkat lunak pemrograman menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin. Misalnya saja ada Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Yang keempat ada perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility, merupakan berfungsi sebagai pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan The Fragment. Jenis-jenis perangkat lunak. Ada perangkat lunak berbayar yang mengharuskan penggunanya untuk membantu dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contohnya ada Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows. Berikutnya ada freeware, merupakan perangkat lunak gratis dan dapat digunakan tanpa batas. Waktu juga untuk komunitas tertentu, hak cipta tetap dipertahankan. Contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Ada free software, pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Ada shareware, perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu terbatas. Ada malware, yaitu perangkat lunak perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, ada adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, ada virus komputer. Berikutnya, open source software, perangkat lunak bersifat terbuka, kode sumber dapat dipelajari, dimodifikasi, disebarluaskan gratis, digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi General Public License. Contohnya adalah Linux. Ada firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only, tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan.
firmware menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Kita akan mempelajari contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word termasuk aplikasi word processor atau pengolah kata seperti WordStar, WordPerfect, Thesaurus, MacWrite. Program Microsoft Word dirilis tanggal 25 Oktober 1983. Nama awalnya adalah Multitool Word dengan sistem operasi Xenix. Pada tahun 2007, bergabung dengan Microsoft Office System 2003 dan dapat digunakan pada sistem operasi Windows serta Mac OS. Microsoft versi DOS ada versi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, dan 6.0. MS Word versi Windows versi 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013. Kegunaan Microsoft Word diantaranya menulis karya ilmiah, dokumen surat menyurat, menulis dan mengedit dokumen PDF, menampilkan grafik, menyisipkan header, footer, catatan kaki, nomor halaman, surat berantai atau mailing list, membuat bagan, simbol, rumus-rumus, gambar, dan sebagainya. Kelebihan Microsoft Word, tampilannya yang mudah dipahami bagi pemula atau user-friendly. Microsoft Word dilengkapi dengan alat dasar untuk penulisan dokumen, fitur Shift S untuk menyimpan berbagai format, menu reference untuk membuat daftar pustaka, daftar isi otomatis, menu Insert untuk menyisipkan halaman, gambar, objek media, fitur Office Button untuk mengganti fungsi menu file, menu Smart Art merupakan template dokumen yang siap dipakai, gratis, dan mudah digunakan. Menu Quick Access Toolbar berbagi ikon yang dikenal dengan ribbon. Terdapat preview tentang pengaturan halaman dari setiap icon yang ada. Fitur Equation yang digunakan untuk menulis rumus yang dibutuhkan. Adapun kekurangan dari Microsoft Word memiliki lisensi berbayar atau penggunanya tidak gratis. Selalu mempunyai versi terbaru dari waktu ke waktu. Jadi jika pengguna ingin menggunakan MS Word terbaru harus mengupdate. Jenis format default DOCX yang tidak akan bisa terbaca pada Microsoft Word 2003. Ukuran installer program Microsoft Word sangat besar pada versi terbaru. Pada Microsoft Word versi 2019 hanya bisa digunakan di Windows 10 dan 8. Proses pemasangan lisensi yang cukup rumit dan memakan waktu. Berikutnya aplikasi ekstensi pada Microsoft Word. Ini di sini ada tipe file XML-nya dari 2007. Microsoft Office mempunyai ekstensi XML untuk Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Untuk tipe file XML dokumen, maka ekstensinya adalah DOCX. Untuk dokumen dengan makro aktif adalah DOCM. Untuk template adalah DOTX. Untuk template dengan makro adalah DOTM. Nah, ini contoh-contoh shortcut atau icon serta nama file pada Microsoft Word. Bagian-bagian Microsoft Word ada tombol Office, ada Quick Access Toolbar, kotak dialog, Customize Quick Access Toolbar, ada menu bar, pengaturan jendela, view roller, ada roller, ada zoom in out, mengatur tampilan halaman kerja, ada lembar kerja, MS Word, ada layar, ada status bar. Ini bagian-bagian pada Microsoft Word. Berikutnya, aplikasi yang berikutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel tahun 1982, Microsoft membuat aplikasi lembar sebar namanya Multiplan. Microsoft Excel adalah sebuah perangkat lunak pengolah angka lembar sebar atau spreadsheet seperti Lotus 1, 2, 3. Sel yang terdapat pada program MS Excel 2016 berjumlah 17.179.869.184. Program MS Excel tersusun oleh fitur lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Microsoft Excel terdapat beragam formula atau rumus untuk melakukan pengolahan data yang lebih efisien dan optimal, seperti mencari data angka terbesar, terkecil, menjumlahkan, mengurangi beberapa data, serta kemudahan pembuatan grafik. Fungsi Microsoft Excel mengelola dan menghitung data seputar keuangan atau anggaran biaya, membuat perhitungan data rencana investasi, pembelian, penjualan, dan lain sebagainya, membantu penggunanya dalam melakukan riset harga dan analisa data yang mendalam, melakukan kegiatan konversi nilai mata uang, membuat rincian program persamaan hitungan matematika sesuai kebutuhan, untuk mengelola, membuat, dan melakukan analisa data dengan cepat dan efisien, lebih mudah dalam melakukan pembuatan laporan terkait keuangan. Ekstensi default pada Microsoft Excel
tipe file XML buku kerja, maka ekstensinya aja XLSX. Ya, ini biasa kita gunakan. Berikutnya buku kerja dengan makro aktif XLSM. Ada template XLTX, ada template dengan makro aktif XLTF, buku kerja biner non XML XLSB, add-in dengan makro aktif XLAM. Ini contoh dari tampilan atau file pada folder. Di sini ada nama filenya, ada date tanggal pembuatannya, ada ukuran besarnya file, dan ada folder tempat penyimpanannya. Yang bawah ini adalah ikonnya atau logo-logo dari Excel beserta nama file. Bagian-bagiannya ada Office button, Quick Access Toolbar, ada Title Bar, Tab Menu, Control Box, ada Ribbon, ada Formula Bar, ada Cell Point, ada Column Heading, ada Scroll Bar, ada Zoom Splitter, ada Row Heading, dan ada Status Bar. Ini bagian-bagian pada Microsoft Excel. Selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint pada paket Microsoft untuk pembuatan slide dokumen sebuah presentasi. Terdapat fitur ekspor dokumen ke PDF. Dilengkapi beragam alat bantu yang lengkap, tersedia fitur kolaborasi, mempunyai fitur authoring yang canggih, terdapat fitur cloud service Microsoft, pilihan template yang beragam. Ekstensinya pada Microsoft PowerPoint tipe file XML berupa presentasi, maka ekstensinya PPTX. Presentasi dengan makro aktif adalah PPTM. Template ekstensinya adalah POTX. Template dengan makro aktif POTM. Add-in dengan makro aktif PPAM. Perlihatkan ada PPSX. Peragaan dengan makro aktif ada PPSM. Tipe file slide adalah SLDX. Slide dengan makro aktif SLDM. Ada tema Office dengan THMX. Ini contoh merupakan ekstensi dari Microsoft PowerPoint. Nah, contohnya di sini ada nama filenya, soal kelas 1 Informatika 71A, date-nya, tanggal pembuatannya, terus size ukurannya, dan folder path penyimpannya di Informatika. Nah, ini bagian-bagian pada Microsoft PowerPoint, ada Quick Access Toolbar, ada Tab, ada Office button, ada Group, ada Ribbon, ada Slide Pane, ada Zoom, ada View, ada Notepad, dan ada Status Bar. Adapun ekstensi pada aplikasi yang lainnya, ini beberapa yang akan kita pelajari, ada namanya ekstensi Doc atau dokumen. Ini digunakan pada berkas Microsoft Word sebelum 2007. Ada XLS, nama ekstensi berkas dalam Microsoft Office, Microsoft Excel sebelum Office 2007. Ada PPT, PowerPoint Presentation, nama presentasi berkas dalam Microsoft PowerPoint. Ada MDB, Microsoft Database, ini nama ekstensi berkas dalam Microsoft Access. Ada HTM, Hypertext Markup, atau HTML, Hypertext Markup, nama ekstensi berkas yang mendukung web design. Berkas dapat dibuka dengan aplikasi Notepad atau Microsoft Front Page. Ekstensi TXT dalam bentuk teks merupakan nama ekstensi berkas dalam teks berupa kode ASCII. Berkas dengan ekstensi ini menggunakan aplikasi Notepad. Ada ekstensi GIF, Graphic Interchange Format. Salah satu nama ekstensi gambar, berkas dibuka dan dimodifikasi dengan Adobe Photoshop dan Internet Explorer. Ada JPEG, JPG sama dengan ekstensi GIF. Merupakan berkas JPG dapat dibuka dan dimodifikasi dengan aplikasi Adobe Photoshop dan Internet Explorer. Selanjutnya ada BMP atau Bitmap, nama ekstensi gambar. Berkas dibuka dan dimodifikasi dengan aplikasi Paintbrush dan aplikasi Adobe Photoshop. Ada ekstensi PSD atau Photoshop Data File, nama ekstensi gambar yang hanya dapat dibuka dan dimodifikasi dengan aplikasi Adobe Photoshop. Ada ekstensi ZIP, merupakan berkas yang dipadatkan atau kompres menggunakan format ZIP. Versi Windows digunakan program WinZip. Ekstensi PDF atau Portable Document Format merupakan berkas format Adobe PDF. Dibuka menggunakan program Adobe Acrobat Reader. Ada ekstensi CDR, berkas format aplikasi untuk Corel Draw. Ada berkas exe, merupakan berkas aplikasi yang menunjukkan file aplikasi. Sekarang ke latihan soal.
Sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus merupakan pengertian dari perangkat lunak. Perangkat lunak yang mempunyai beberapa fungsi dalam sistem komputer seperti di bawah ini, kecuali fungsinya memproses data betul, media interaksi betul. Nah, yang salah adalah C, mengubah semua fungsi perangkat keras. Perangkat lunak diperkenalkan pertama kali dalam sebuah esai berjudul Nomor Komputasi dan Aplikasi Masalah Einstein pada tahun 1935 oleh ilmuwan matematika yang bernama Alan Turing. Perangkat lunak yang bersifat gratis dapat digunakan tanpa waktu tertentu, hak cipta dipertahankan, dapat melakukan update terbaru, merupakan jenis perangkat lunak freeware. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan spesifikasi tertentu. Perangkat lunak Microsoft mempunyai paket aplikasi seperti di bawah ini, kecuali Corel. Perangkat lunak pemrograman digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa kode mesin agar dapat dibaca oleh komputer. Biasanya digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi seperti di bawah ini adalah Pascal. Jadi Pascal ini bahasa pemrograman. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, disebarluaskan, tidak berbayar, merupakan ciri perangkat lunak open source software. Perangkat lunak ini termasuk sistem operasi yang dapat diperoleh secara gratis dan digunakan untuk komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL, merupakan ciri dari Linux. Perangkat lunak tambahan yang berfungsi sebagai program lunak bantu untuk pengelolaan komputer untuk menata pecahan-pecahan file agar memudahkan dalam pengaksesan adalah disk defragment. Program Microsoft Word dirilis pertama kali pada tanggal 23 Oktober 1983 dengan nama Multi-Tool Words dengan sistem operasi jawabannya D, Scenic. File yang digunakan untuk membuat format informasi umum serta menjadi sarana untuk membagikan format dan data yang digunakan di World Wide Web, Internet, dan di platform lain merupakan ciri dari XML. Format OpenXML atau Extensible Markup Language digunakan pada aplikasi paket Microsoft seperti di bawah ini, kecuali adalah Photoshop. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft Word versi 2007 dengan nama tugas, maka nama file dan ekstensi akhirnya akan menjadi tugas.docx. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft Excel versi 2007 dengan nama data, maka nama file dan ekstensi akhirnya akan menjadi data.xlsx. Jawabannya yang C. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft PowerPoint versi 2007 dengan nama presentasi, maka nama file dan ekstensi akhirnya akan menjadi A. Presentasi PPTX. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft Access versi 2007 dengan nama biodata, maka nama file dan ekstensi akhirnya akan menjadi biodata MDB. Format OpenXML akan memberikan beberapa manfaat, kecuali A. File menjadi lebih ringkas, betul. Dukungan untuk fitur, betul. C. File dapat dibuat untuk merusak sistem. Ini kecualinya. Format file berbasis XML digunakan pada paket aplikasi Microsoft Office mulai versi 2007. Ekstensi file yang menunjukkan bahwa file tersebut bersifat file aplikasi atau executable adalah jawabannya C. Exe. Ekstensi file yang menunjukkan bahwa file tersebut nama ekstensi berkas dalam teks dan dibuat dengan aplikasi Notepad adalah ekstensinya adalah TXT. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekstensi file pada Windows Explorer di komputer kita. Terlebih dahulu kita buka untuk Windows Explorer-nya, kita cari di sini berwarna kuning ini. Di tampilan ini nanti akan kita cari, contohnya kita akan mencari pada PC kita aplikasi-aplikasi apa atau ekstensi apa saja yang terdapat. Contohnya kita akan menampilkan file yang sifatnya adalah eksekusi, maka kita tampilkan bintang.exe. Jadi untuk mencarinya kita menggunakan bintang, mencari semuanya yang akhirnya atau ekstensinya adalah exe ya. Jadi untuk aplikasi yang sifatnya adalah program aplikasi, kita tekan enter, maka nanti di sini akan ditampilkan beberapa contoh
program-program aplikasi yang ada di komputer kita. Nah, tipenya adalah di sini adalah tipenya aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi ini adalah kebanyakan nanti adalah bawaan dari Windows. Jadi sistem operasi Windows ini sangat banyak yang sifatnya adalah program aplikasi. Nah, juga nanti di sini ada aplikasi yang lainnya. Nah, yang berikutnya di sini adalah ada tipenya aplikasi, data modifier-nya bulan 3 tanggal 19 2019. Ini penginstalan pertama kali saat komputer saya ini diinstal. Nah, berikutnya kita akan mencari file namanya txt. File txt di sini contohnya adalah di sini ada contohnya ini sifatnya adalah txt. Nah, tipenya txt, filenya, tanggal modifikasinya, dan seterusnya. Ini file ekstensi sifatnya teks ya. Jadi nanti kalau kita klik salah satu maka nanti masuknya ke aplikasi Notepad. Selanjutnya kita coba aplikasi PPTX atau PPT aja, kita ketikkan PPT aja nggak apa-apa. Nah, nanti di sini akan muncul nama programnya, yaitu memahami bahwa setiap aplikasi ini tempat penyimpanannya di D Informatika 9, size-nya ukurannya adalah 3,36 MB, autornya saya sendiri di sini. Jadi kalau di sini ada autornya namanya Rinode, ada autornya namanya Momon. Ini adalah yang membuat aplikasi ini. Berikutnya adalah aplikasi DOCX. DOCX adalah aplikasi di Microsoft Word untuk yang 2007. Nah, contoh di sini ada materi lookup di folder tersimpan di folder informatika di kelas 9. Size-nya adalah 141 KB, autornya saya sendiri. Berikutnya adalah aplikasi PPT sudah, DOCX sudah, kita adalah PPT ya. Tadi PowerPoint sudah, berarti tinggal XLS X ya, XLS X ini untuk yang versi 2007. Nah, contohnya di sini ada daftar hadir MPLS. Adanya di folder kurikulum, ukuran filenya adalah 62, autornya adalah Dian Arianto. Ada lagi ekstensi yang lainnya ya, umpamanya kita akan coba membuka MDB. MDB di sini apakah ada, kita lihat. Kalau nanti tidak ada berarti belum ada file yang kita buat dengan Microsoft Access di sini. Ternyata tidak ada. Coba kita balik. Nah, ini. Ya, ini ternyata untuk ini tidak ada. Coba kita balik ekstensinya bintang titik bintang. Maka semua file akan ditampilkan di, contohnya saya akan membuka di folder D untuk informatika. Nah, namanya saya akan mencari bintang titik bintang. Bintang titik ini saja, bintang titik DOC namanya. Nah, maka yang tampil adalah file dalam bentuk DOC. Di sini ada name-nya, nama filenya, ada date tanggal pembuatannya, ukuran file beserta folder path-nya atau tempat penyimpanannya. Ini dalam bentuk Microsoft Word dan seterusnya. Demikian untuk pembelajaran tentang ekstensi file pada sistem komputer. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Belajarlah di waktu muda untuk masa tuamu. Selamat belajar untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.